Bab 471, Nama Terkenal. Bang, sang tetua terjatuh dengan keras ke tanah, gelombang debu berputar-putar di udara. Dalam huru-hara yang sengit, pemandangan ini sangat mempesona. Semua seniman bela diri sekte lain tercengang, apa yang baru saja terjadi seperti mimpi. Seorang tetua wilayah iblis Laut Selatan telah diserang dan diterbangkan oleh seorang anak kecil Hautian. Sejak zaman kuno, ada banyak sekali contoh Hautian mengalahkan Xiantian atau Xiantian mengalahkan Revolving Core. Tapi, tak satu pun dari mereka pernah mendengar seniman bela diri Hautian mampu mengalahkan seniman bela diri inti berputar. Itu adalah sesuatu yang sulit dipercaya seperti seekor anjing kecil yang mencoba menggigit harimau besar sampai mati. Mata Mu Qingsu membelalak, ekspresinya membatu. Dia telah mengantisipasi dan berfantasi tentang penampilan dan penderitaan Lin Ming yang menyedihkan, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Bagaimana ini mungkin? Dia tahu bahwa meskipun Lin Ming hanya berada di ranah Hautian akhir, dia memiliki kekuatan tempur seorang Master Xiantian yang ekstrim. Namun alam Xiantian yang ekstrim tetaplah alam Xiantian yang ekstrim, itu jauh dari mampu menandingi seseorang di ranah inti berputar. Bagi anak laki-laki Hautian yang sudah meninggal, melawan seseorang di alam Xiantian yang ekstrim adalah hal yang tidak normal, tapi itu masih dalam batas logika. Ini juga merupakan prestasi yang bisa dicapai oleh Kaisar Sakya yang legendaris. Namun, dalam 3-4 bulan singkat ini, sulit membayangkan kekuatan Lin Ming telah meningkat hingga tingkat ini. Mungkinkah dia benar-benar mengalahkan Master Inti berputar? Mu Qingsu menggigit bibirnya dan menancapkan kukunya ke telapak tangannya sampai berdarah. Dia tidak mau mempercayai ini. Anda, penatua wilayah iblis Laut Selatan merangkak keluar dari kawah di tanah, menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tidak percaya dia telah disakiti oleh seorang bocah Hautian. Rune berdarah yang menakutkan itu seperti pisau yang merobek esensi pelindungnya yang sebenarnya seperti kertas. Saat Lin Ming melihat tetua wilayah Demon Laut Selatan merangkak naik dari tanah, hatinya menjadi gelap karena penyesalan. Jika dia membuka kekuatan Dewa Sesat beberapa saat yang lalu, atau bahkan membakar darah Phoenix kuno, maka dia akan mampu membunuhnya dengan kejam alih-alih hanya melukainya dengan parah. Tapi apakah itu kekuatan Dewa Sesat atau darah Phoenix kuno, dia hanya bisa mempertahankannya selama beberapa lusin napas setelah diaktifkan. Jadi, Lin Ming tidak berani menggunakannya dengan gegabah. Apakah itu? Tombak darah yang sangat sunyi. Dalam pasukan wilayah Demon Laut Selatan, seorang tetua mengenali bahwa senjata di tangan Lin Ming adalah replika Great Desolate Blood Halberd. Selama puluhan ribu tahun terakhir ini, ada banyak replika Great Desolate Blood Halberd yang telah dipalsukan. Tapi Elder itu mampu mengenali salah satu yang berasal dari South Sea Demon Region, dan juga yang dipegang Lin Ming dulunya milik Lei Mubai. Itu adalah senjata Xuan Ji, kaulah yang membunuh Xuan Ji. Kamu adalah Lin Ming. Hati South Sea Demon Region Elder bergerak dan dia segera memanggil nama Lin Ming. Pada saat itu, seluruh kerumunan meledak. Perbuatan dan nama anak laki-laki bernama Lin Ming telah menyebar ke seluruh wilayah Cakrawala Selatan, namanya terkenal, dan semua orang pernah mendengar tentang dia. Ada terlalu banyak rumor tentang Lin Ming, dan banyak di antaranya yang sulit dipercaya. Banyak elit heroik muda berpikir bahwa suatu hari mereka akan dapat bertukar pukulan dengan Lin Ming, tapi sekarang, Lin Ming yang legendaris itu berdiri di depan mereka. Dia adalah Lin Ming, seorang murid di Respect Sect bertanya dengan heran. Rumor mengatakan bahwa kekuatan Lin Ming jauh melampaui budidayanya, tapi, ini terlalu aneh. Alam Hautian mampu melawan alam inti berputar, murid kuil misteri tertinggi lainnya menelan ludah. Dia juga merupakan elit heroik yang luar biasa di generasinya, dan awalnya memiliki pemikiran bahwa suatu hari dia mungkin akan bersaing dengan Lin Ming. Namun dalam situasi saat ini, dia hanya bisa tersenyum sedih. Saat gelombang keajaiban melewati kerumunan dan banyak mata dipenuhi rasa tidak percaya, Lin Ming menggenggam Great Desolate Blood Halberd, diam. Dia sudah menduga statusnya akan terungkap dalam pertempuran ini. Jika dia tidak menggunakan Great Desolate Blood Halberd, maka dia harus menggunakan Purple Comet Spear. Banyak orang yang hadir telah melihat tombak komet ungu. Jika dia mengungkapkan hal itu, tidak ada bedanya dengan memberitahu orang lain secara langsung bahwa dia adalah Lin Ming. Di sisi wilayah Demon Laut Selatan, dua tetua garis keturunan Xuan perlahan berdiri, ekspresi mereka gelap dan tidak menyenangkan. Ketika Lian Jie meninggal, itu adalah masalah klan garis keturunan Lian. Itu tidak ada hubungannya dengan klan garis keturunan Xuan. Klan garis keturunan Xuan adalah keturunan langsung dari Kaisar Besar Dunia Bawah, dan garis keturunan Lian adalah keturunan dari salah satu jenderal iblis tertinggi di bawah Kaisar Besar Dunia Bawah. Di antara dua klan besar tersebut, terjadi banyak perselisihan. Bukan hanya itu, wilayah Demon Laut Selatan dan Pulau Phoenix Suci telah berperang selama lebih dari setahun dengan korban yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi. Wajar jika seseorang mati, dan jika ada yang ingin membalas dendam, itu semua bergantung pada kekuatan mereka sendiri untuk mencapainya. Jadi, garis keturunan Xuan tidak membantu garis keturunan Lian. Tapi Lin Ming adalah orang yang membunuh Xuan Ji. Xuan Ji adalah pemuda paling menonjol dari garis keturunan Xuan mereka, dan juga cicit yang disayangi dari orang teratas di wilayah Demon Laut Selatan, Xuan Wuji. Mereka benar-benar harus membalas dendam atas dendam ini. Jika tidak, mereka akan dikritik dan dipandang rendah. Belum lagi kehilangan muka yang akan terjadi, tapi begitu mereka kembali, Xuan Wuji sama sekali tidak akan memaafkan mereka.
Meskipun garis keturunan Xuan hanya mengirimkan dua tetua, salah satu dari mereka berada di ranah inti revolving tengah, kekuatannya tidak lebih buruk dari milik Lian Chengji. Tiba-tiba, tekanan pada semua orang meningkat berkali-kali lipat. Kamu adalah Lin Ming, tanya penatua inti revolving tengah yang dikenal sebagai Xuan San. Ya, saat ini tidak perlu bermain-main, Lin Ming langsung mengakuinya. Kamu pernah membunuh seorang pria bernama Lei Mubai. Pria itu adalah keponakan lelaki tua ini. Karena kamu mengambil nyawa Xuan Ji, maka kamu akan membayarnya dengan nyawamu sendiri, semua ini dibenarkan. Lin Ming mencibir, tidak mau menjawab. Cucuku Lian Jie juga dibunuh olehmu. Mata Lian Chengji menyala-nyala saat dia menatap Lin Ming. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya di sini, membunuh Lin Ming sama saja dengan membalikkan tangannya. Lin Ming tersenyum, oh, saya membunuhnya. Lalu apa? Belum lagi Perang Laut Selatan, tapi di hutan belantara berdarah ini, berapa banyak murid sekte lain yang telah dibunuh oleh seniman bela diri wilayah iblis Laut Selatan. Membunuh seseorang dan merampoknya di sini adalah praktik umum. Sejak cucumu menyerangku, apakah kamu ingin aku menjulurkan leherku agar dia bisa menghabisiku lebih cepat? Mata Lian Chengji bersinar dengan cahaya dingin saat mendengar ini. Kamu membunuh cucuku dan kamu bahkan berani mengakui ini di hadapanku. Bagus. Orang tua ini akan menggunakan kekuatan untuk memberimu pelajaran. Mereka yang lemah hanya bisa menjulurkan lehernya untuk mati, dan perlawanan apapun akan langsung menemui kematian. Saat Lian Chengji berbicara, dia mengulurkan cakarnya ke arah Lin Ming. Esensi sejati terbentuk menjadi cakar berdarah, dan gemuruh angin dan guntur yang samar bergulung di udara. Kemanapun cakar itu pergi, partikel pasir berdarah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, berubah menjadi tornado merah yang berputar-putar. Tanah tiba-tiba hancur berantakan oleh kekuatan angin kencang. Lian Chengji secara pribadi akan berurusan dengan Lin Ming. Lin Ming, hati-hati. Mu Qianyu ingin membantunya, tetapi saat ini dia dihadang oleh penatua lain. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming menghadapi Master Ranah Inti Revolving Tengah. Ketika seseorang mencapai ranah inti berputar, terdapat kesenjangan besar antara setiap level. Merupakan hal biasa bagi junior Hautian atau kondensasi nadi untuk melompati level dan melawan mereka yang memiliki kultivasi lebih tinggi, namun di ranah inti berputar, hanya sedikit yang bisa melompati level untuk bertarung. Bahkan melintasi batas kecil untuk melakukannya sangatlah sulit. Ekspresi Lin Ming muram. Dia menghubungkan esensi sejatinya dengan benih dewa sesat. Kekuatan dewa sesat, buka. Bang, esensi sejati yang sangat terkompresi meletus seperti gunung berapi yang dahsyat. Tubuh Lin Ming melolong ketika otot-ototnya mulai mengeluarkan suara letupan yang bergema, kekuatan tempering marau didorong hingga ekstrim. Pembunuhan memutar segel darah. 14 segel peminum darah melayang sembarangan di atas Grid Desolate Blood Halberd. Segel minum darah yang sepenuhnya mengabaikan hukum penindasan dunia ini adalah keuntungan terbesar yang diandalkan Lin Ming. Pusaran darah yang terbentuk di sekitar Grid Desolate Blood Halberd menebas cakar berdarah Lian Chengji. Kekuatan guntur merah berputar di sekitar Lin Ming, menyatu dengannya, seolah-olah dia dibungkus oleh ular piton merah tebal. KKK, esensi sejati bertabrakan dengan sengit. Cakar berdarah Lian Chengji dipelintir oleh pembunuhan memutar segel darah Lin Ming dan kemudian hancur berkeping-keping. Apa? Lian Chengji tidak bisa mempercayai matanya. Kekuatan Lin Ming telah sepenuhnya melampaui pemahamannya, dia seperti seorang jenderal yang sempurna. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Ini adalah pertama kalinya Lian Chengji merasa takut menghadapi junior Hautian. Dia tidak tahu keterampilan rahasia macam apa yang digunakan Lin Ming untuk mencapai kekuatan konyol ini, tapi tanpa ragu, dia yakin bahkan jika Lin Ming tidak menggunakan keterampilan rahasia seperti itu, dia akan tetap kuat sampai ke titik, membuat orang lain gemetar. Bang! Cakar berdarah itu meledak berkeping-keping, tapi pembunuhan memutar segel darah Lin Ming yang dia gunakan dengan kekuatan penuhnya juga telah runtuh. Sebuah lubang besar diledakkan ke dalam tanah, dan butiran pasir berdarah melesat ke langit. Gelombang kejut esensi sejati menyebabkan semua seniman bela diri di sekitarnya mundur lagi dan lagi. Pertarungan kaliber ini terjadi di dunia yang rusak ini di mana esensi sejati mereka ditekan hingga 20% adalah hal yang tidak dapat dibayangkan. Astaga, dia bahkan mampu menahan serangan Master Inti Revolving Tengah. Dia benar-benar hanya berada di alam Hautian. Semua seniman bela diri di sekitarnya terkejut karena terkejut. Tapi saat ini, ekspresi Lin Ming muram. Dalam tabrakan beberapa saat yang lalu, 14 segel peminum darah miliknya langsung hancur. Meskipun dia bisa mereformasinya, cahayanya jauh lebih redup dari sebelumnya. Master Inti Revolving Tengah terlalu kuat. Meskipun kekuatannya ditekan oleh hukum dunia ini, dia tetap saja sangat menakutkan. Lin Ming telah membuka kekuatan dewa sesat beberapa saat yang lalu untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya. Meski kelihatannya mereka berimbang, kenyataannya dialah yang dirugikan. Dan faktor yang paling penting adalah Lin Ming tidak bisa mempertahankan keadaan ini selamanya. Dia tidak bisa menggunakan pemusnahan Thunderfire. Jiwa guntur dan esensi api miliknya akan memiliki efek mendukung pada binatang buas. Dalam situasi di mana esensi sejatinya ditekan hingga 20%, bahkan jika dia menggunakan pemusnahan Thunderfire secara lengkap, itu hanya seperti menggunakan petasan besar di depan Lian Chengji, bahkan tidak cukup untuk menyakitinya. Jika Lin Ming memiliki keuntungan, maka itu hanya satu. Itu adalah, seni halberd yang hebat. Lawan aku. Lin Ming mengertakkan giginya,
dan tanda api di antara alisnya mulai bersinar dengan cahaya yang bersinar, memancarkan aura misterius dan kuno yang luar biasa bersamanya. Pada saat ini, Lin Ming sedang membakar esensi darah Vermilion Bird. Momentum Lin Ming tiba-tiba dan melonjak secara dramatis. Apa? Lian Chengji merasa dunia menjadi gila. Aura Lin Ming meningkat lebih jauh lagi. Saat itu juga, Lian Chengji tidak lagi punya waktu untuk berpikir. Great Desolate Blood Halberd milik Lin Ming sudah menyodorkan ke arahnya. Segel peminum darah berputar di sekitar bilahnya, berubah menjadi pusaran merah yang sepertinya menelan kekosongan. Istirahatlah untukku. Lian Chengji mencakar tangannya, dan esensi sejati terbentuk menjadi elang berdarah. Elang berdarah itu mengeluarkan teriakan nyaring yang terdengar di langit, memancarkan niat membunuh yang kental. Garis keturunan Lian paling mahir dalam teknik cakar. Namun, ketika cakar darah esensi sejati hendak mengambil Great Desolate Blood Halberd, sebuah pemandangan luar biasa terjadi. The Great Desolate Blood Halberd sepertinya menembus ruang angkasa, langsung tiba di depan Lian Chengji. Lian Chengji kaget. Pada saat kritis ini, dia mundur ke belakang sambil menebas dengan tangannya dan melepaskan lusinan bayangan palem merah, menerima serangan dari Lin Ming. Tapi pada saat ini, arah serangan Lin Ming tiba-tiba berubah. Great Desolate Blood Halberd menembus ruang angkasa lagi dan langsung menghilang. Detik berikutnya, itu muncul di depan seorang lelaki tua berpakaian hitam. Orang tua berpakaian hitam ini adalah penatua yang telah dilukai oleh Lin Ming, dan sekarang sudah pulih. Sebagai orang tua berpakaian hitam melihat tombak Lin Ming menusuk ke arahnya, ekspresinya benar-benar berubah. Dia dengan cepat ingin mengangkat pedangnya dan menghadapi serangan yang akan datang ini, tapi bagaimana dia bisa menghindari orang-orang seperti Lin Ming dalam kondisi terluka. The Great Desolate Blood Halberd membelah dantian lelaki tua itu, memutar dan menghancurkannya. Guntur iblis pemadam darah melesat, membawa kabut halus esensi darah bersamanya. Pada saat berikutnya, esensi darah ini mengembun di udara, membentuk segel minum darah yang baru. Adapun lelaki tua itu, tubuhnya mengejang, ekspresinya yang memudar menunjukkan rasa tidak percaya yang menakutkan. Bab 472, Tragis. Seorang penatua meninggal. Hati semua seniman bela diri di sekitarnya menjadi dingin. Kedua belah pihak bahkan belum bertarung selama 10 napas waktu, tapi penatua inti berputar telah mati di sini, dan di tangan Lin Ming. Mengalahkan seseorang dan membunuh seseorang adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tidak peduli apapun jenis keterampilan rahasia yang digunakan Lin Ming, kebenarannya adalah bahwa di dunia yang rusak ini, Lin Ming memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan tempur Master Inti Revolving Tengah. Dalam situasi ini, semua seniman bela diri semakin kagum dan takut terhadap Lin Ming. Bukan hanya Lin Ming, tapi juga Mu Qianyu dan Mu Bingyun, sulit membayangkan kekuatan tempur luar biasa seperti apa yang mereka miliki. Jika kedua saudara perempuan itu bersatu dalam serangan mereka, dan dengan dukungan Mu Qinyi, maka mereka mampu tetap setara dengan Rana Inti Revolving Tengah, Penatua Xuan San. Kekuatan tempur Divine Phoenix Island telah melampaui imajinasi banyak murid. Bukan hanya itu, tapi dua tetua dari Divine Phoenix Island bahkan belum bergabung. Tentu saja, para tetua wilayah di Laut Selatan juga belum bertindak, bukan hanya garis keturunan Lian dan garis keturunan Xuan yang hadir. Setelah penatua inti berputar meninggal, esensi darahnya berputar dan berubah menjadi segel merah misterius. Jumlah segel peminum darah yang berputar di sepanjang Great Desolate Blood Halberd tiba-tiba berubah menjadi 15. Setelah Great Desolate Halberd Art dikembangkan ke tingkat tertinggi, segel peminum darah dapat dipadatkan hampir tanpa batas. Seseorang dapat membuat dan menggunakan jutaan atau bahkan miliaran segel peminum darah untuk menyerang atau bertahan, itu adalah gabungan teknik pertarungan ofensif dan defensif. Tentu saja, seni Halberd yang hebat, memiliki kelemahan yang sangat besar, yaitu metode budidayanya yang biasa-biasa saja. Ekspresi Lian Chengji menjadi gelap karena ketakutan. Lin Ming telah bertarung dengannya, namun di hadapannya, Lin Ming tidak hanya berhasil bertahan, tapi dia juga telah membunuh Elder wilayah Demon Laut Selatan. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Bagus, sangat bagus. Lian Chengji menatap segel minum darah yang perlahan mengembun. Dari awal sampai akhir, Lin Ming telah menggunakan seni bela diri dari jalur setan. Lian Chengji sudah menyadari hal ini. Tapi beberapa saat yang lalu, gerakan aneh Lin Ming telah menyebabkan hatinya terkejut. Apa yang digunakan Lin Ming adalah metode budidaya yang sangat aneh dan aneh, bahkan memiliki banyak kesamaan dengan Devil Tome kuno. Hanya saja segel merah itu tidak disebutkan dalam Devil Tome kuno. Apa yang sedang terjadi? Lian Chengji terkejut. Dia tentu tidak percaya bahwa Lin Ming telah memodelkan teknik ini dengan menggunakan Devil Tome kuno sebagai sumber inspirasi utama. Metode budidaya semacam ini bahkan mungkin tidak dapat diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, jadi dari mana seni iblis Lin Ming berasal? Lian Chengji mengatupkan giginya. Ada terlalu banyak misteri yang berputar-putar di sekitar Lin Ming. Tetapi saat ini, Lian Chengji tidak lagi punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia melihat yang paling samar dan terlemah dari 15 segel peminum darah tiba-tiba meledak, lalu membelah dan menyatu menjadi 14 segel peminum darah lainnya. Segel minum darah yang redup langsung menjadi lebih bersinar dan mempesona. Hati Lian Chengji mencelos. Tanpa ragu,
Lin Ming telah menarik esensi darah dari Master Inti Revolving yang sudah mati untuk meningkatkan kekuatan tekniknya sendiri. Anak ini, hati Lian Chengji berkecamuk karena amarah yang brutal. Cakarnya yang menggenggam menukik lurus ke bawah, dan gelombang darah mengalir bersamanya. Dia bersumpah untuk membunuh Lin Ming dalam satu pukulan. Ayo, Lin Ming berteriak. Kekuatan tempurnya saat ini tidak dapat bertahan selamanya. Dia telah membunuh penatua berpakaian hitam untuk mengambil esensi darahnya dan memperkuat kekuatan segel minum darah. Jika dia akan terlibat dalam pertarungan langsung dengan Lian Chengji, maka hanya seni hal bersunyi yang hebat yang bisa dia andalkan. Jiwa guntur dan esensi apinya telah kehilangan semua efeknya di bawah penindasan hukum dunia ini. Jika dia tidak bisa melukai Lian Chengji dengan parah, Divine Phoenix Island pada akhirnya akan kalah dalam pertempuran ini. Saat esensi sejati menyembur keluar, darah Phoenix kuno terbakar. Lin Ming memegang tombak darah di tangannya, tombak darah sunyi besar tersapu. Pembantaian. Tubuh Lin Ming mulai meledak dengan suara berderak. Dia membangkitkan potensi tubuhnya hingga ekstrim, dan bahkan seluruh tekadnya dicurahkan ke dalam Grid Desolate Blood Halberd, menyatu dengannya menjadi satu makhluk. Serangan ini tidak hanya akan melukai musuhnya, tapi juga akan melukai dirinya sendiri. Ini adalah metode budidaya dari jalur iblis yang menggunakan tubuh kuat ras iblis raksasa sebagai model, seni Halberd yang hebat. Meskipun Lin Ming telah mencapai titik di mana sumsumnya seperti sup emas dan tubuhnya sangat kuat, menggunakan gerakan ini masih menghasilkan beban besar pada tubuhnya. Saat Lin Ming bergegas masuk dengan kecepatan tinggi, dia merasa seolah-olah tubuhnya sendiri terperangkap dalam badai energi yang dibentuk oleh segel minum darah. Badannya kesakitan di mana-mana, terutama tulang punggungnya yang belum menjalani tempering marrow, ia hampir tidak mampu menahan distorsi yang kuat ini. Mati, wajah Lian Chengji berubah menjadi ekspresi yang mengerikan. Di belakangnya, bayangan elang merah muncul. Ia melebarkan sayapnya untuk terbang, pekikannya yang tajam menembus langit. Cakar berdarah dan Grid Desolate Blood Halberd bertabrakan. Segel peminum darah yang berputar-putar itu seperti jarum tajam saat menembus udara, menciptakan gelombang yang beriak. Bang! Cahaya berdarah memancar keluar, dan langit tampak berubah warna. Pusaran energi merah memelintir cakar darah, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Namun, masih ada lagi yang berlayar melalui pusaran energi, meraih Lin Ming. Sementara itu, cahaya tombak merah telah menyelimuti Lian Chengji. Ini adalah pertarungan gesekan. Lin Ming menyadari bahwa dalam melawan Lian Chengji, apakah itu membakar darah Phoenix kuno atau membuka kekuatan dewa sesat, dalam beberapa lusin napas waktu yang akan dia capai hanyalah melukai satu sama lain. Esensi sejati pelindung Lin Ming tidak terlalu terlihat, tapi kekuatan pertahanan tubuhnya benar-benar menakutkan. Setelah mencapai tahap ini di tempering marrow, Lin Ming bisa menggunakan dagingnya yang tidak bersenjata untuk memisahkan harta karun manusia bermutu tinggi. Adapun Lian Chengji, esensi sejati tubuhnya sangat kuat, namun sayangnya, di dunia yang rusak ini di mana hukum yang mengaturnya menekan esensi sejati, seberapa kuatkah itu? Mengenai kekuatan pertahanan tubuhnya, dia adalah seorang seniman bela diri yang hanya berkultivasi untuk menciptakan dantian, kekuatan pertahanan tubuhnya tidak ada artinya sama sekali. Ekspresi Lian Chengji berubah, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming bisa begitu kejam. Orang tua ini tidak percaya kamu bisa menahan cakar ini. Saat mereka bertarung di sini, mereka telah bertukar gerakan beberapa kali, dan setiap gerakan dipenuhi dengan keputusasaan dan kekuatan penuh mereka. Lian Chengji sangat marah. Tapi, jika dia bisa membunuh Lin Ming dengan cakar ini dengan imbalan beberapa luka dangkal, maka itu adalah tawaran yang ingin dia lakukan. Tidak peduli apa jenis keterampilan rahasia yang digunakan Lin Ming, esensi sejatinya telah lemah, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Istirahatlah untukku. Lian Chengji berteriak, dan perlindungan esensi sejati tubuh Lin Ming terkoyak oleh cakar darah itu seperti selembar kertas tipis. Cakar merah itu menabrak dada Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah dia dipukul oleh gunung dan tubuhnya akan berubah menjadi pasta. Tapi saat kekuatan itu disalurkan ke tulang rusuknya, kekuatan itu tiba-tiba ditahan oleh mereka. Ketika Lin Ming telah menyelesaikan tempering marrow hingga 30 hingga 40%, dia telah berulang kali melunakkan tulang rusuknya. Rongga yang menampung jantung dan paru-parunya adalah titik kuncinya, jadi tentu saja dia harus melunakkan tulang rusuknya terlebih dahulu. Tulang rusuk Lin Ming seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Di bawah dampak yang besar ini, sebagian besar kekuatan menghantam penghalang ini dan memutarnya, sebagian besar darinya lenyap. Namun, sebagian besar energi itu masih meresap ke dalam organ Lin Ming. Engah, Lin Ming memuntahkan seteguk darah dan melonjak mundur. Adapun Lian Chengji, situasinya tidak jauh lebih baik. Dengan esensi sejatinya ditekan hingga 20%, cahaya tombak yang ganas itu telah menghancurkan esensi pelindungnya yang sebenarnya. Meskipun lebih dari setengahnya hilang untuk menerobos pertahanannya, sisanya masih menebas tubuh Lian Chengji. Sayatan panjang memanjang dari bahu hingga perutnya, tulang selangkanya patah, dan organ-organnya mengalami kerusakan parah. Kekuatan berdarah yang brutal bahkan telah menembus meridiannya, dengan ceroboh menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Ketika pertarungan telah sampai pada tahap ini, tragedi tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Brengsek, Lian Chengji mengumpat dengan marah. Dia memutar esensi sejatinya dan menekan kekuatan berdarah aneh yang mengamuk di tubuhnya. Anak ini sulit untuk dihadapi, tapi dia sudah tamat. Lian Chengji menopang dirinya dari tanah, lengannya yang lain terkulai lemas.
Dengan tulang selangkanya yang patah, sulit baginya untuk mengeluarkan kekuatan apapun. Ketika Lian Chengji mengingat adegan di mana cakar darahnya telah merobek esensi sejati pelindung Lin Ming seperti kertas bekas, dia merasa jauh lebih lega. Jelas, Lin Ming telah menghabiskan banyak kekuatan dan menempatkan segalanya dalam serangan ini. Dengan serangan sekuat itu, tidak mungkin dia bisa memanggil esensi sejati apapun untuk melindungi tubuhnya sendiri, dan itulah mengapa tubuhnya sangat lemah. Dia mengeluarkan obat ajaib yang berharga dan meskipun hatinya sedikit sakit, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil semacam ini mampu memulihkan esensi sejati secara perlahan dalam pertempuran, dan juga memiliki efek penyembuhan pada luka. Untuk sebagian besar obat restoratif, seseorang harus duduk dan bermeditasi agar bisa bekerja. Setiap pil yang bisa digunakan dalam pertempuran seperti ini sangatlah berharga dan langka. Bahkan Lian Chengji hanya memiliki beberapa di antaranya, dan itu semua untuk menyelamatkan nyawanya di titik kritis. Namun, situasi saat ini terlalu rumit. Divine Phoenix Island sudah sangat sulit untuk dihadapi, dan ada juga kuil Zen Agung yang mengawasi dari samping. Dibandingkan dengan hidupnya, pengorbanan kecil seperti ini tidak layak untuk disebutkan. Dia hidup. Lian Chengji merasakan fluktuasi esensi sejati yang datang dari tubuh Lin Ming, anak laki-laki itu sebenarnya belum mati. Lian Chengji ingin mengutuk. Dia hendak pergi dan menyelesaikan perbuatannya, tetapi saat ini, wajahnya membeku karena tidak percaya, dan pikirannya menjadi muram dan gelap. Dia menyaksikan tanpa daya saat Lin Ming berdiri kembali dan dengan santai menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi tersebut, bahkan membiarkan darah di dadanya mengalir deras. Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya Lian Chengji, tapi semua seniman bela diri di sekitarnya membelalak. Lin Ming jelas terkena serangan Lian Chengji beberapa saat yang lalu. Dadanya seharusnya sudah menjadi bubur, jadi kenapa dia masih bergerak? Saat mereka melihat luka di dada Lin Ming di mana tulangnya hampir terbuka, mereka semua merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka. Lin Ming seperti seorang jenderal yang tak terhentikan dan tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia tidak akan mundur. Dan yang lebih menakutkan adalah dia menolak mati, dia menolak dibunuh. Apakah kamu benar-benar manusia? Lian Chengji mengatupkan giginya. Pertanyaan ini sepertinya tidak masuk akal, tetapi kenyataannya adalah bahwa pada saat ini, Lian Chengji benar-benar curiga apakah Lin Ming adalah manusia, atau apakah dia adalah keturunan sejati ras setan raksasa kuno. Seni iblis menakutkan yang dipraktikkan Lin Ming mungkin merupakan warisan ras iblis raksasa. Lin Ming tidak mau repot dengan pembicaraan bodoh ini. Tangan kanannya menyentuh cincin spasialnya, dan dia mengeluarkan pil hijau jernih dan memakannya. Ini adalah pil pengembalian yang diberikan Mu Fengxian kepadanya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Saat Lian Chengji melihat pil ini, dia hampir menggigit lidahnya sendiri, itu sebenarnya adalah pil pengembalian yang. Pil pengembalian yang mirip dengan obat ajaib yang dia gunakan, tetapi efeknya hampir 3 kali lebih baik. Dan harga pil pengembalian yang setidaknya 20 kali lebih mahal. Jangankan dia, tapi bahkan tetua alam inti berputar yang terlambat mungkin tidak memiliki obat yang bisa menyelamatkan nyawa. Dan sekarang, Lin Ming telah mengeluarkan pil pembalikan yang ini dan memakannya tanpa mengedipkan mata. Hal ini menyebabkan Lian Chengji merasakan semacam keputusasaan mendalam di hatinya. Budidaya Lian Chengji lebih tinggi dari Lin Ming, dan kapasitas esensi sejatinya secara alami jauh lebih besar. Jika Lin Ming memakan obat ajaib serupa, esensi sejatinya akan pulih lebih cepat. Tapi sekarang, Lin Ming telah memakan pil yang reversion, dengan efek 3 kali lipat. Bab 473, Pembantaian. Setelah memakan pil yang reversion, Lin Ming merasakan energi hangat meleleh di dalam dantiannya, berubah menjadi esensi sejati murni dan menyatu dalam semua meridian tubuhnya. Bahkan durasi kekuatan dewa sesat pun diperpanjang. Di tengah pertarungan, jika dia bisa menenangkan hatinya dan bermeditasi selama setengah jam, dia akan mampu memulihkan kondisi puncak pertarungannya. Inilah betapa kuatnya pil pengembalian yang. Kekuatan vitalitas Lin Ming awalnya cerah dan bersemangat. Setelah melemahkan sumsumnya, ketahanan tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Selain efek menantang surga dari yang reversion pil, Lin Ming merasakan aliran darah yang menetes ke dadanya langsung berhenti. Lukanya pulih dengan sendirinya dengan kecepatan yang terlihat. Melihat ini, mata Lian Chengji melebar seperti 2 bulan, apakah ini benar-benar kecepatan pemulihan manusia? Bahkan jika dia sendiri memakan pil yang reversion, tidak mungkin dia bisa pulih dengan kecepatan ekstrim seperti itu. Bagaimana dia bisa menemukan bintang yang begitu gelap? Kultivasinya lebih tinggi dan dia jelas lebih kuat, dan dia yakin dia memiliki keunggulan absolut dalam pertempuran ini. Namun seiring berlalunya pertarungan, situasinya menjadi semakin menyedihkan. Siapa kamu? Apakah kamu manusia atau iblis? Lian Chengji berbisik. Lin Ming tidak menjawab. Dia hanya memegang Great Desolate Blood Halberd miring di tangannya, dan menggambar bulan sabit di tanah. Pada saat ini, di medan perang, Penatua fraksi burung Vermilion Pulau Phoenix Suci mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika dia dikirim terbang mundur, kepalanya basah oleh darah. Dengan lukanya yang parah, dia tidak akan mampu bertarung lebih jauh lagi. Di sisi Divine Phoenix Island, selain Lin Ming dan saudara perempuanmu, para tetua lainnya dikelilingi oleh beberapa tetua lain dari wilayah Demon Laut Selatan. Mereka diregangkan hingga batas kemampuannya dan dikelilingi oleh bahaya di semua sisi.
Penatua ke-9. Mu Qinyi berteriak. Penatua yang terluka parah ini hanyalah penatua sampingan dari fraksi burung Vermilion. Dia tidak terlibat dalam konflik kepentingan antar faksi yang berbeda, dan biasanya jujur. Meskipun dia ragu untuk berpartisipasi dalam konflik antara Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region, pada akhirnya dia tetap membantu. Meskipun situasinya tidak akan lebih buruk jika dia tidak bergabung, saat ini, dia telah terluka parah dan berada dalam situasi yang mengancam nyawa. Ketika Mu Qinyi melihat bahwa tetua ke-9 telah terluka sejauh ini, kemarahan yang mengamuk di hatinya melonjak ke langit. Mu Qihuo, karena Anda tidak mau membantu, maka setelah saya kembali ke sekte, saya akan memakzulkan Anda di depan Dewan Tetua dan membuat Anda menderita hukuman sekte tersebut dan garis keturunan Anda dimusnahkan. Kamu telah membawa kehancuran dan bencana pada dirimu sendiri. Saat Mu Qihuo mendengar suara teriakan ini, alisnya bergetar, tetapi pada akhirnya dia tidak bergerak. Namun, Mu Yanzuo tidak bisa menolak kata-kata ini. Tekanannya terlalu besar, karena pertempuran telah mencapai titik ini dan dia masih belum membantu, dia benar-benar akan dihukum berat oleh sekte tersebut begitu dia kembali. Saudara Qihuo, lelaki tua ini benar-benar ingin pergi dan membantu. Jika kita menunggu lebih lama lagi, bahkan jika Lin Ming mati dalam pertempuran, di masa depan kita dua orang tua tidak akan punya tempat untuk berdiri. Mu Fengxian sama sekali tidak akan memaafkan kita. Bukan hanya itu, tapi tidak mungkin kita bisa mencegah berita tentang masalah ini menyebar ke sekte, kita telah disaksikan oleh banyak orang. Mu Qihuo terdiam. Dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati ke Mu Yanzuo. Warna kulit Mu Yanzuo berubah, apa katamu? Apakah kamu berbicara serius sekarang? Saya memiliki jaminan 80 hingga 90%. Kata-kata Mu Qihuo seperti bisikan sirene kepada Mu Yanzuo. Kulit Mu Yanzuo terus berubah, dan akhirnya dia mengatupkan giginya dan kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Mu Qihuo, Anda, kemarahan Mu Qinyi telah meningkat hingga ekstrim. Namun, Mu Qihuo masih bergeming. Tapi Mu Yanzuo, yang berdiri di dekat Mu Qihuo, tampaknya sangat menderita, dan ekspresinya sedih seolah-olah dia sedang menjalani perjuangan psikologis yang intens. Situasinya menjadi semakin buruk. Setelah tetua ke-9 terluka, tekanan meningkat di Divine Phoenix Island. Bahkan Mu Qinyi berada dalam bahaya. Adapun Lin Ming, meskipun ia berhasil mendapatkan keuntungan dengan menggunakan aturan dunia dan pil ini, ia hanya bisa mempertahankan kekuatan dewa sesat selama sekitar 30 napas waktu lagi. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan menemui jalan buntu. Mata Lian Chengji bersinar dengan warna yang sangat buas, Lin Ming. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak dapat mengubah apapun. Berapa lama Anda bisa bertahan? Berikan orang tua ini slip giok seni iblis yang kamu miliki seperti anak kecil yang baik, dan orang tua ini akan melepaskan orang lain dan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Kalau tidak, orang tua ini akan menyiksa jiwamu, dan membuatmu menderita tanpa henti selama lebih dari 100 tahun. Lin Ming menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam yang bersinar. Dia mengeluarkan pil merah dari cincin spasialnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum dia datang ke medan perang Laut Selatan, Mu Fengxian telah memanggil Lin Ming ke pegunungan belakang untuk memberinya 3 pil dan juga karung sutra. Dari ketiga pil ini, 2 adalah pil pengembalian yang dan 1 lagi adalah pil darah merah. Pil yang baru saja dimakan Lin Ming adalah pil darah merah. Ini adalah pil khusus yang digunakan oleh para pemimpin dalam Divine Phoenix Island. Ada berbagai macam bahan berharga yang digunakan untuk memurnikannya, dan bahkan membutuhkan darah Vermilion Bird dalam jumlah besar. Meskipun darah Vermilion Bird biasa jauh lebih berharga dibandingkan esensi darah Vermilion Bird, darah tersebut tidak dapat diproduksi dalam jumlah besar. Ini berarti nilai pil darah merah tidak jauh lebih rendah daripada pil pengembalian yang. Pil darah merah hanya bisa digunakan oleh murid dengan garis keturunan Vermilion Bird. Setelah menggunakannya, kekuatannya akan meroket dalam waktu singkat, tapi kekuatannya akan sangat melemah dalam jangka waktu yang lama setelahnya. Karena efek samping ini, Lin Ming belum menggunakannya, juga belum berada dalam situasi di mana ia perlu menggunakannya. Ketika Liang Chengji melihat Lin Ming meminum pil darah merah ini, dia tidak tahu apa itu. Dia hanya mengira itu semacam pil pemulihan. Hal ini menyebabkan dia menjadi gugup. Anak laki-laki ini memiliki terlalu banyak pil berkualitas tinggi di tubuhnya. Dia tidak bisa membiarkan Lin Ming terus pulih. Setidaknya, dia harus menundanya sampai para tetua lainnya menang dalam pertempuran mereka. Matilah, nak, Lian Chengji berteriak keras dan menghantam Lin Ming. Esensi sejati yang melonjak di belakangnya membentuk seekor elang berdarah besar yang panjangnya puluhan kaki. Wajah kurus Lian Chengji berubah menjadi wajah jahat. Ini adalah serangan dengan 120% kekuatannya. Lin Ming baru saja menelan pil darah Scarlet. Dia merasa seolah-olah ada api yang menyala di perutnya, dan semburan energi meletus di dalam dirinya, dengan ceroboh melewati meridiannya. Perasaan ini adalah, pil darah merah mampu memperkuat murid Divine Phoenix Island dengan memperkuat garis keturunan Vermilion Bird mereka. Tapi sekarang, Lin Ming takjub, dia menemukan bahwa pil darah merah menyebabkan darah Phoenix kuno yang terbakar di dalam tubuhnya menjadi semakin bersemangat. Pil darah merah telah menyebabkan reaksi berantai dengan darah Phoenix kuno. Lin Ming terkejut, tapi kemudian mengerti. Vermilion Bird memiliki garis keturunan yang homolog dengan Phoenix kuno. Jika pil darah merah mampu memberi energi pada garis keturunan burung Vermilion, maka pil itu juga akan mampu memberi energi pada garis keturunan Phoenix kuno. Pada saat itu,
Lin Ming merasakan darah di seluruh tubuhnya terbakar, seolah-olah tubuhnya akan meledak dengan energi. Hah! Lin Ming berteriak, dan tubuhnya mengeluarkan suara letupan keras. Saat dia berbaring, tulang-tulangnya tampak menyatu, mengeluarkan raungan naga yang bergema yang menembus langit. Di belakang Lin Ming, hantu ganda Azure Dragon dan Phoenix kuno muncul. Phoenix kuno yang bisa terlahir kembali melalui lautan api. Azure Dragon yang membubung di langit. Naga dan Phoenix bersukacita bersama. Pada saat itu, momentum Lin Ming naik ke titik ekstrim. Energi penuhnya, kekuatan penuhnya, seluruh keinginannya dicurahkan ke dalam Great Desolate Blood Halberd. Angin menderu-deru dan 14 anjing laut peminum darah berputar dengan liar, mengangkat pasir merah ke udara dan membentuk tornado berdarah. Pembantaian. Sebuah tombak dipotong. Waktu seolah terhenti, dan pasir berlumuran darah memenuhi udara melalui medan perang. Di seluruh langit dan bumi, seolah-olah satu-satunya gambar yang tersisa hanyalah Great Desolate Blood Halberd yang sangat indah. Itu membelah ruang. Dunia seakan kehilangan warnanya dan semua suara memudar. Saat fluktuasi energi melanda, anehnya tidak ada satupun suara bising. Gelombang darah melesat ke langit, mekar seperti teratai yang menyala-nyala di malam hari, indah dan mematikan. Bahkan suara terengah-engah Lian Chengji terkoyak oleh badai berdarah itu. Dia tak berdaya memandang saat Great Desolate Blood Halberd menghancurkan cakar darahnya dan mencincang elang berdarah itu hingga berkeping-keping. Dan kemudian, itu menjadi angin memutar yang menembus dantiannya. Ah, ekspresi Lian Chengji gila karena tidak percaya. Dia meraih Great Desolate Blood Halberd dengan satu tangan dan mencakar Lin Ming dengan tangan lainnya. Orang tua ini ingin kamu mengikutiku dalam kematian. Lian Chengji muntah darah, dan giginya menjadi merah. Pada saat itu, dia seolah-olah sudah gila. Api panas yang membara dari pil darah merah masih membanjiri tubuh Lin Ming seperti sebelumnya. Saat Lin Ming melihat cakar itu menjangkau ke arahnya, dia berteriak seperti binatang buas dan meninju dengan tinjunya. Kaca, cakar kurus itu langsung dipecah oleh tinju Lin Ming. Setelah dantian Lian Chengji dipelintir, dia kehilangan sebagian besar esensi sejatinya. Saat ini, cakarnya hanya ditopang oleh tubuh fana yang rapuh, bagaimana mungkin dia bisa menahan sumsum Lin Ming yang marah dan tinjunya yang tidak bisa ditembus. Setelah tinju Lin Ming menghancurkan cakar Lian Chengji, tinju itu berlanjut dan menabrak Lian Chengji. Karena perlindungan esensi sejati tubuh Lian Chengji sebagian besar telah hilang, tinju Lin Ming menembus dan menabraknya. Setelah kehilangan perlindungan esensi sejati tubuh mereka, tubuh seorang seniman bela diri menjadi sangat lemah. Pada saat itu, darah mengalir kemana-mana saat organ dalam Lian Chengji dihancurkan oleh tinju Lin Ming. Keluar, segel peminum darah. Lin Ming meraung dalam-dalam, guntur iblis pemadam darah melolong. Seluruh tubuh Lian Chengji diselimuti oleh guntur iblis pemadam darah. Tubuhnya gemetar, dan darah mengalir ke kepalanya. Aku tidak mau. Saya menolak. Lian Chengji berteriak terakhir. Namun, pada akhirnya sia-sia saja. Ada ledakan teredam saat awan kabut berdarah melepaskan diri dari tubuh Lian Chengji, tiba di depan Lin Ming dan dengan cepat berubah menjadi segel misterius yang tampak kuno. Mata merah Lian Chengji dengan cepat kehilangan warnanya. Segel darah terus berputar. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang ini jauh lebih dalam dan lebih tidak menyenangkan. Ini adalah segel minum darah pertama yang dibentuk Lin Ming dari Master Inti Revolving Tengah. Ketika semua seniman bela diri di sekitarnya melihat ini, mereka tercengang sampai keberanian mereka hancur di hadapan Lin Ming. Mereka tidak percaya bahwa seseorang seperti Lian Chengji telah dibunuh oleh Lin Ming. Seorang Master Inti Revolving Tengah memiliki dantiannya ditusuk oleh tombak Lin Ming, dan kemudian organ-organnya dihancurkan oleh pukulan dan esensi darahnya diambil. Ini benar-benar berlebihan. Terutama adegan di mana tinju Lin Ming telah menembus cakar berdarah Lian Chengji. Hal ini menyebabkan gempa melanda pikiran semua orang. Lin Ming seperti binatang buas kuno dalam bentuk manusia. Saat Mu Qingsu menyaksikan pertempuran ini dari jauh, setelah melihat begitu banyak pemandangan yang tak terbayangkan, dia sudah ketakutan setengah mati. Lin Ming berdiri di medan perang, menggenggam Great Desolate Blood Halberd sepanjang 10 kaki di satu tangan sambil membawa mayat Lian Chengji yang sudah mati dan terpelintir di tangan lainnya. Aura yang dia pancarkan saat ini adalah aura dewa perang penghancur dunia. Wajah Mu Qingsu memutih dan bibirnya bergetar. Dia tidak percaya ini nyata. Mayat di tangan Lin Ming bukanlah siapa-siapa, itu adalah penatua tertinggi Inti Revolving Tengah. Itu adalah karakter yang setara dengan tetua agung dari faksinya sendiri. Pria itu begitu sombong dan dominan beberapa saat yang lalu, tapi sekarang, dia tidak lebih dari sepotong daging mati di tangan Lin Ming. Bab 474, terus membunuh 3 orang. Seluruh kerumunan terdiam saat keheningan melanda medan perang. Pertempuran yang berkobar seperti api telah melambat beberapa poin. Seorang Master Inti Revolving Tengah sebenarnya telah mati di sini. Saat Mu Qianyu memandang Lin Ming, napasnya bertambah cepat. Dia sudah sangat terkejut bahwa Lin Ming mampu memblokir serangan Lian Chengji, tapi sekarang, dia benar-benar mampu melakukan serangan balik dan membunuh Lian Chengji. Di dunia yang rusak ini, selain monster-monster tua di ranah inti berputar akhir dan di atasnya yang telah pergi ke istana kekaisaran Dewa Iblis, seorang seniman bela diri inti berputar tengah adalah seorang Master Top. Jika dua Master Inti Revolving Tengah bertarung, biasanya salah satu pihak akan dikalahkan. Tapi, membunuh mereka sebelum mereka bisa melarikan diri sangatlah sulit. Dan sekarang,
Lin Ming telah membunuh Lian Chengji. Ini sungguh luar biasa. Bahkan jika Lin Ming telah memakan pil darah merah, dia seharusnya tidak begitu menakutkan. Bahkan mata Mu Bingyun yang biasanya tenang dan tanpa ekspresi melintas dengan heran saat dia melihat Lin Ming, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat Xuan Zan memandang Lin Ming, tatapannya menjadi suram. Dia tidak lebih kuat dari Lian Chengji. Jika yang diserang Lin Ming adalah dia dan bukan Lian Chengji beberapa saat yang lalu, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia tidak akan menjadi apapun kecuali mayat yang dingin saat ini. Xuan Zan mulai merasa sangat menyesal. Dia seharusnya tidak bergabung dalam pertarungan ini, jika tidak, bagaimana dia bisa memprovokasi bintang iblis ini. Adapun 4 tetua lainnya dari wilayah iblis Laut Selatan yang belum bergabung, mereka semua berdiri sekaligus, dan wajah mereka menjadi jelek karena ketakutan. Sebelumnya, para tetua Pulau Phoenix Sucilah yang tidak memiliki keberanian untuk bergabung dalam pertempuran. Tapi sekarang, menghadapi Lin Ming yang seperti dewa perang yang menghancurkan dunia, tetua wilayah Demon Laut Selatan adalah orang-orang yang tidak berani bertarung. Lelucon yang luar biasa, seorang Master Inti Revolving Tengah telah terbunuh, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri Revolving Core awal masih bisa bertahan? Keempat sesepuh ini semuanya berada di ranah inti berputar awal. Mereka bukanlah individu dari garis keturunan Lian atau Xuan. Dalam arti tertentu, konflik ini dapat dianggap sebagai dendam pribadi dan bukan bagian dari Perang Laut Selatan, itu tidak banyak berhubungan dengan mereka. Tapi sekarang, bahkan Lian Chengji telah terbunuh. Ketika mereka melihat bahwa pertarungan hidup dan mati antara wilayah Demon Laut Selatan dan Pulau Phoenix Suci sudah mendekati klimaksnya, mereka mau tidak mau ikut bergabung dalam keributan tersebut. Apa yang harus mereka lakukan? Keempat tetua ini sekarang menghadapi masalah sulit yang sama dengan yang baru saja dihadapi oleh tetua Pulau Phoenix Ilahi beberapa saat yang lalu. Haruskah mereka menguatkan diri dan ikut berperang? Atau melarikan diri? Namun, Lin Ming tidak berencana memberi orang-orang ini kesempatan untuk menyesali keraguan mereka. Dia sekarang hanya memiliki beberapa lusin napas waktu dari kekuatan dewa sesat yang tersisa. Dengan pil darah merah yang membakar darahnya, dia masih berhasil mempertahankan rasionalitasnya. Tapi niat membunuh yang melanda dirinya seperti gunung berapi yang meletus, tidak bisa diredam. Mengolah seni iblis yang membawanya ke jalan pembantaian, bersama dengan pil darah merah yang membakar pembuluh darah dan pikirannya, Lin Ming hanya ingin memegang tombaknya di tangan dan menyapu dunia. Mati. Saat niat membunuh Lin Ming mencapai puncaknya, dia berteriak keras dan bergabung dalam pertempuran. The Great Desolate Blood Halberd seperti ular piton haus darah yang dengan brutal berlari ke medan pertempuran. Meskipun dia hanya bisa bertahan selama beberapa lusin napas lagi, tidak ada yang bisa menahan ujung pedangnya. 15 segel peminum darah seperti sabit dewa kematian. Khususnya, segel minum darah yang terbentuk dari esensi darah Lian Chengji memiliki warna merah yang jauh lebih cerah dan khusyuk dibandingkan yang lainnya. Kekuatan segel peminum darah yang tidak terkekang oleh hukum penindasan dunia ini benar-benar menakutkan ketika kekuatan mereka dilepaskan hingga batasnya. Seorang elder yang menanggung beban terberat serangan Lin Ming merasa khawatir. Dia melambaikan senjatanya untuk menghentikan tombak Lin Ming. Keluar dari jalan, sang tetua mendengar teriakan di telinganya saat Xuan Zan bergegas ke sisinya. Xuan Zan mengangkat tombak di tangannya, menyodorkannya. Gelombang esensi sejati berdarah yang kuat melonjak, bergegas ke depan. Bang! Cahaya tombaknya memancar ke arah luar. Dengan 15 segel peminum darah yang bebas dari hukum dunia yang rusak ini, mereka berputar dengan kacau. Tidak hanya mereka sangat cepat, tetapi mereka mendekat dengan sudut yang licik dan juga sangat tajam. Ya, sosok Xuan Zan melintas dan dia mundur puluhan langkah, darah di tubuhnya berjatuhan. Pakaian di lengan kanannya telah robek, dan bekas darah bocor. Hanya dalam satu pertukaran ini, orang yang terluka adalah Xuan Zan. Semua seniman bela diri sekte lain di sekitarnya ketakutan oleh pemandangan ini, mereka sudah kehilangan ide tentang apa yang harus dikatakan di sini. Keberadaan Lin Ming telah sepenuhnya melampaui akal sehat mereka. Beberapa dari mereka samar-samar menduga bahwa Lin Ming menggunakan semacam kemampuan rahasia untuk menghindari hukum penindasan dunia ini sampai batas tertentu. Namun meski begitu, Lin Ming hanya berada di ranah hautian akhir. Tidak peduli apa, dia seharusnya tidak bisa membunuh Master Inti Revolving Tengah. Tekan bersama-sama, Mu Qingyi mengambil kesempatan ini dan mengeluarkan perintah untuk menyerang. Jika Xuan Zan harus menghadapi Lin Ming, Mu Qianyu dan Mu Bingyun tentu saja tidak memiliki kecocokan. Dalam 1,5 tahun terakhir ini, para suster ini telah mengalami kemajuan pesat dalam kekuatan mereka secara keseluruhan. Kecakapan tempur mereka sudah melebihi kekuatan inti Revolving awal. Selain itu, keduanya menyerang bersama. Pedang burung vermilion, neraka yang membakar surga. Pedang luan biru, awan es yang terfragmentasi. Pedang Mu Qianyu dan Mu Bingyun menebas seperti angin, dan permadani api dan es yang cemerlang terjalin menjadi satu. Penatua wilayah iblis Laut Selatan yang menerima serangan ini perlindungan esensi sejatinya langsung rusak, dan dia meludahkan darah saat dia dikirim terbang mundur. Sialan semuanya, ekspresi Xuan Zan tenggelam, membunuh mereka. Bunuh mereka semua. Dengan tetua wilayah Demon Laut Selatan lainnya terluka parah, momentum pasukan Divine Phoenix Island melonjak seperti pelangi yang mempesona. Bahkan penatua ke-9 yang terluka parah tampaknya memulihkan sebagian kekuatannya, dan api di pedangnya semakin terang. Sedangkan untuk wilayah Demon Laut Selatan, karena ketakutan mereka saat menyaksikan pertarungan Lin Ming, kekuatan mereka menurun tajam.
Dalam pertarungan skala besar, seniman bela diri jauh lebih buruk dan kurang terorganisir dibandingkan pasukan manusia biasa. Pasukan biasa tidak takut mati dalam tanggung jawabnya, tetapi seorang seniman bela diri berbeda. Yang manakah dari tetua wilayah iblis ini yang bukan karakter yang merupakan karakter luar biasa dengan harem yang dipenuhi wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya? Bagaimana mungkin karakter yang memegang kekuasaan di telapak tangan mereka bisa menyerahkan nyawanya seperti prajurit biasa? Satu-satunya kemungkinan adalah jika itu adalah godaan besar yang dapat memajukan budidaya dan kehidupan mereka. Kalau tidak, pada dasarnya hal itu mustahil. Situasi menjadi tidak terkendali. Keseimbangan kekuatan sepihak yang asli telah sepenuhnya terbalik karena keberadaan Lin Ming.